sekalian sehat? Sehat. Dibuka buku pembelajaran PAI-nya. Siapa yang tidak hadir? Ya, semua. Semua. Enggak ada yang berasa ya kan? Siapa? Andi Pak ke air dulu. Ayo dulu. Maka boleh kan enggak? Enggak. Baik anak-anak sekalian, ya. Silakan buka bukunya. Tapi sebelum pembelajaran, ada kalanya berdoa. Silakan Ketua Murid untuk memimpin doa. Silakan. Orang sebelum belajar kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalanya menyanyikan lagu nasional yang sebagaimana kita lakukan. Ya, bikin lagu nasional. Teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Alhamdulillah, kegiatan pembacaan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sedang kita laksanakan sebagai bentuk kita cinta tanah air. Seperti biasa, setiap pertemuan kita selalu membacakan surat-surat pendek. Adalah kita membaca surat pendek, surat Al-Falaq bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Setelah kita membacakan surat-surat pendek, ya, menginjak kepada materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, di sini ya, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang materi apa tadi? Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mengapa kita harus menjauhi pergaulan bebas dan mengapa kita harus menjauhi perbuatan zina? Karena itu perbuatan yang sangat tidak baik dan sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita akan pelajari. Ya, sempat mengenai tentang menjauhi pergaulan bebas dan masalah tentang zina. Ini akan kita sampaikan materi yang akan kita laksanakan melalui yaitu tentang dari metode PJBL yang akan kita lakukan. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan materi yang sama tapi sistem metodenya pakai PBL. Sekarang itu sistem PJBL. Itu project yang akan dihasilkan karya oleh kalian. Kalian tahu nggak? Kemarin kita belajar ya mengenai tentang apa selain PBL? Ya, kerja sudah bisa dilakukan kemarin. Ya, dan kemarin juga waktu seminggu yang kemarin yaitu kita melakukan hal materi yang sama. Tetapi kalian masih lagi semangat untuk belajar. Sudah kita belajar semangat lagi. Ya, lebih tambah semangat belajarnya kita ice breaking dulu. Apa itu ice breaking? Ice breaking itu untuk menyemangat dan memotivasi kita supaya kita timbul gairah untuk belajar. Kita sama-sama untuk ice breaking yaitu seperti ini yang kemarin sudah saya ajarkan ya mengenai huruf hijaiyah. Tahu kan huruf hijaiyah? Nah, huruf hijaiyah ini kita nyanyikan bareng-bareng sama-sama biar lebih enak lagi. Terus 1, 2, 3 sama. Menjauhi pergaulan bebas dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang menimbulkan tentang zina. Nah, ini dalil yang kita akan pelajari dari ayat Al-Quran yaitu surat Al-Isra
bersama-sama dulu ya untuk membacakan ayat Al-Quran ini. Ya, Bapak dulu nanti kalian mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, yang menerangkan tentang masalah jangan mendekati zina. Jangan mendekati zina. Kita membaca Al-Quran. Bapak ingin memotivasi dulu kepada kalian. Apakah kalian suka membaca Al-Quran enggak? Suka. Tetap ya harus selalu membaca Al-Quran. Walaupun satu ayat, ya, satu hari kita akan membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena membaca Al-Quran itu selain kita mendapatkan pahala, juga nanti salah satunya yaitu akan kita peroleh syafaat dari kanjeng Nabi dan syafaat juga dari Al-Quran tersebut. Dalam sebuah hadis dikatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'u, bacalah oleh kalian semua Al-Qur'ana terhadap Al-Qur'an. Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu ya'ti akan datang. Siapa yang akan datang? Al-Qur'an. Pada hari kiamat nanti Al-Qur'an akan datang kepada kita. Ya, yaumul qiyamah dalam harian kiamat tersebut. Untuk apa? Syafi'an li ashabihi, yaitu untuk memberikan syafaat kepada siapa? Li ashabihi, terhadap sahabatnya. Siapa sahabatnya? Atau pemiliknya. Ashab di sini asal dari kata sahabat. Ya, ashab ini bisa dikatakan sahabat atau pemilik atau yang selalu membaca Al-Quran. Ya, pada pemiliknya. Baik teman-teman, marilah kita materi yang akan kita lakukan yang tadi saya katakan, yaitu adalah mendekati perbuatan zina. Ya, kita dilarang untuk mendekati perbuatan zina. Pak, kalau misalkan zinanya nggak apa-apa, karena kita mendekati yang dilarang. Mendekati saja tidak boleh, apalagi zinanya. Kalian misalkan punya pacar nggak? Punya, ada yang ya, ada yang punya, ada yang tidak. Katanya punya pacar, tapi ketika pacaran kita berpegangan tangan, ya, itu mendekati zina. Akan bosan pegangan tangan, ya, terasa kerenyat. Ya, ini Rehan misalnya punya pacar, kerenyat. Habis pegangan tangan ingin merangkul, habis merangkul ingin memeluk, mencium dan sebagainya. Itu hal-hal yang mendekati zina. Jangankan kita berpegangan tangan, melihat aja wanita, punya sahabat kita itu melihat tegangannya langsung tinggi naik dan sebagainya. Itu mendekati, ya, mendekati. Nah, dengan hal demikian mendekati pun tidak boleh, apalagi melakukan zina. Karena zina itu tidak hanya memasukkan atau menjadikan dua kemaluan laki-laki dan perempuan, tetapi ada zina tangan, ada zina mata,
ada zina mulut, ada zina kaki dan sebagainya nih bisa dikategorikan tentang zina. Terus ya, baik teman-teman, seputar yang saya jelaskan tadi mengenai tentang masalah menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, kalian sudah paham mungkin ya tentang materi yang saya sampaikan tadi. Nah, mengapa kita perlu menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina? Ayo, siapa yang tahu? Karena dilarang oleh Allah, Pak. Ya, bagus. Siapa lagi? Ya. Merusak martabat manusia. Siapa lagi? Ayo, apa lagi? Ya. Masa depan menjadi suram. Wah, iya betul. Masa depan menjadi suram. Kenapa suram? Karena mungkin ketika kita melakukan zina ataupun pergaulan bebas, ya, narkoba, misalkan pergaulan bebas itu macam-macam ya. Ini spesifiknya ke zina. Ya, karena itu hal-hal yang sangat negatif sekali. Silakan tanggapan kalian mengenai ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ingin ditanyakan. Tadi? Ya? Apa hukumnya zina, Pak? Hukumnya zina. Ya. Hukumnya zina siapa jelas kembali, yaitu hukumnya zina ini adalah sangat haram sekali, hal yang dibenci oleh Allah. Ya, kenapa demikian? Perlu kalian ketahui. Ya, perlu kalian ketahui ini ayat Al-Quran mendekati pun tidak boleh, apalagi zina. Saya laksanakan dan paparkan kepada kalian bahwa ini metode kita menggunakan PJBL, itu Project Based Learning, ya, atau kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan karya, ya, kepada kalian. Karya apa? Itu salah satunya karya untuk menghasilkan seni kaligrafi yang baik dan benar, yang bagus. Silakan kalian nanti mungkin ya, ini saya akan membagikan LKPD-nya, ya, coba kalian lakukan ya. Ini saya bagikan LKPD-nya untuk mendesain kaligrafi. Sampel ini untuk kerangka dasar untuk bikin kaligrafi. Nanti yang lebih bagusnya kita membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Ini untuk sementara waktu. Nah, ya, tugasnya yaitu kalian menuliskan tentang ayat Al-Quran yang mengenai zina tadi, ya, surat Al-Isra ayat ke-32 tentang wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tuh ya, nah, kalian tuliskan ayat ini sebagus mungkin. Ya, tapi saya akan melihatkan video dulu kepada kalian bagaimana cara menulis dengan baik dan benar menurut ilmu kaligrafian. Ya, setidaknya tulisan kalian tidak jelek-jelek amat lah ketika kalian menulis bahasa Arab. Bahkan kalian ini ya desain dasar kaligrafi kalian supaya ada gambaran lah cara menulis yang baik dengan benar seperti apa supaya hasilnya maksimal bagus ya kalian. Silakan kalian simak video yang sudah saya sediakan. Maka kalian kerjakan hasil nama dulu, jangan lupa yang tahu ya siapa yang bagus hasil hotnya. Beres? Silakan ya, persiapkan kalian untuk memaparkan ataupun melihatkan hasil karya kalian kepada teman kalian. Hasil produknya presentasikan, lihat ke depan ya. Silakanlah perwakilan nanti satu-satu ya, saya cek satu-satu untuk melihatkan hasil kaligrafi kalian ya. Oh ini punya karya saya, ini bagus nggak nih teman-teman, misalkan silahkan dari belakang dulu lah, dari sini ya kalian. Wah, Joni ke depan, Joni
ya lihatkan kepada teman kalian ya. Ini teman-teman bikinan saya. Hasil Bagus, Kak. karyanya. Wah, bagus desainnya lah. Ini tapi sedikit agak kurang rapi ya. Coret dulu nanti. Kak. Itu. Udah belum? Nah, udah sini aja depan. Yuk. Lihat Kak hasil karyanya. Ya, saya teman-teman bagus Kak. Bagus. Lihat tulisannya, lihat. Lumayan, bagus ya. Nanti lebih baik lagi, perkembangkan lagi ya. Nah, udah. Kumpulkan hasil karya kalian, kumpulkan. Ini. Kumpulkan. Nanti saya akan pilih dan koreksi satu-satu. Alhamdulillah kita pelajaran ini selesai. Nah, refleksi untuk kalian mungkin ini lumayan lah, sudah rapi tulisannya ya kalian. Alhamdulillah ya, kalian sudah bagus ya. Saya berikan apresiasi terhadap hasil kerja kalian ya. Bikin produk kaligrafi ini setidaknya kalian sudah bisa menulis Arab secara baik dan benar. Walaupun banyak kekurangan, tapi sedikit demi sedikit nanti akan lebih baik lagi. Nah, untuk kegiatan ini saya akan menutupnya, tetapi sebelum kita tutup kegiatan saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Ya, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini yang membuat proyek berupa kaligrafi? Senang. Tentang materi zina kalian paham? Sudah mengerti? Sudah. Ya. Apa yang kalian lakukan jika kalian merasa belum menguasai materi? Apakah terus berlanjut mempelajarinya? Akan berusaha? Ketika kalian belum menguasai materi, akan terus berlanjut belajar, terus belajar sehingga kalian bisa menguasai materi dan bisa menghasilkan produk yang lebih baik lagi terhadap materi ini, produk ini juga ya. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya, rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan yaitu mempelajari materi di rumah nanti ya. Kalian bikin referensi dari berbagai sumber manapun lah ya, belajar kembali tentang kaligrafi. Tindak lanjut itu kedepannya kalian saya suruh lebih baik lagi bikin kaligrafi ini. Nantinya minggu depan kalian bikin kaligrafi ini lagi supaya kalian lebih bagus daripada kaligrafi yang ini. Nanti tindak lanjutnya. Baik teman-teman, tuh ya. Nanti kalian belajar di rumah kembali ya mengenai PJBL ini. Ya, produk tentang kaligrafi, bikin lagi konsepnya seperti ini, desain yang bagus. Kita kan tadi waktu 20 menit. Kalau di rumah kan enak ya, tugasnya itu ya kurang lebih ada waktu 24 jam di rumah. Coba kalian sempatkan 1 jam aja bikin kaligrafi yang bagus nanti di rumah ya. Setorkan kembali ke saya, nanti pembelajaran minggu selanjutnya saya tekankan kepada kalian supaya lebih maksimal kembali menghasilkan produk yang sifatnya unik, yaitu berupa kaligrafi. Setuju nggak? Setuju. Semangat. Semangat. Ya, siap mengerjakan? Siap. Bagus kalau begitu. Ya, alhamdulillah kegiatan pembelajaran untuk hari ini sudah selesai. Ya, kita bersama-sama berdoa, ya, berdoa akhir majelis disertai dengan hamdalah. Kita sama-sama tutup kegiatan ini dengan mengucapkan doa akhir majelis. Subhanallah.